Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmah, hidayah dan inayahnya kepada kita sehingga nur iman dan Islam senantiasa tertanam kokoh dalam kalbu kita. Salawat serta salam senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita ke jalan kebenaran hidup, yakni dinul Islam, yang kebenarannya dapat dibuktikan sejak dulu, sekarang maupun di masa mendatang. Jamaah yang dirahmati Allah, pada siang ini kami dengan Bapak Haji Insan Mokoginta akan menyampaikan tentang Natal, Tahun Baru Masehi, dan masalah ketuhanan Yesus serta lain-lainnya. Masalah Natal ini saya singkat aja. Yang jelas bukunya sudah lama kami terbitkan, tahun 1994. Dan ini bisa diakses di internet. Ya, tulis saja Misteri Natal atau nama saya Masyhud. Yang lebih lengkapnya ini baru terbit dan baru tanggal 19 Desember kemarin itu dibagi, dikasihkan ke mu'alaf-mu'alaf dan da'i-da'i mu'alaf. Insya Allah ini ada beberapa artis dan tokoh-tokoh Islam sudah mendapatkan buku ini, termasuk Felix Shaw yang kemarin hadir juga dapat. Ini lebih lengkap, tapi mohon maaf sebenarnya kami sudah minta dikirim dari Jakarta, sampai sekarang kok belum datang gitu ya. Insya Allah nanti bisa saya kirim langsung dari Surabaya ke sini, mungkin nggak sampai seminggu lah. Insya Allah sudah itu. Jadi nanti hubungi saja dengan takmir masjid atau langsung ke Pak Taufan, tidak apa-apa ya Pak ya. Nah, yang cover ini yang terbaru. Jadi yang diterbitkan tahun ini dua macam covernya, cover yang begini sama yang cover ini. Nah, kita perlu ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Kristen tidak suka pada kamu sampai kamu mengikuti milah mereka. Kalau untuk Kristen itu sebelum kamu mengikuti mereka. Kemudian juga surat Al-Ikhlas, tidak usah saya bacakan semuanya, insya Allah semua sudah hafal surat Al-Ikhlas kecuali yang belum. Kalau nggak hafal surat Al-Ikhlas ya kebacut gitu ya, keterlaluan. Istilah Oma Irama terlalu. Nah, kita juga perlu ingat hancurnya Bani Israel
Gara-gara suka mencampur aduk yang hak dengan yang batil. Mencampur ajaran Taurat Nabi Musa dengan ajaran-ajaran penyembah berhala. Ajaran-ajaran kafir. Allah kan mengingatkan wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah kamu mencampur aduk antara yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran wa antum ta'lamun padahal kamu tahu. Terutama bagi alim ulama jangan sekali-kali menyembunyikan yang hak. Itu bahayanya nanti seperti Bani Israel, asalnya sebagai umat yang dicintai oleh Allah, berbalik menjadi umat yang maghdub, yang dimurkai oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sekarang tentang Natal. Natal artinya hari kelahiran seseorang atau suatu lembaga. Itu menurut arti bahasa. Kalau menurut arti istilah, Natal adalah hari kelahiran Yesus ke dunia sebagai anak Tuhan sekaligus Tuhan, juru selamat penebus dosa manusia sedunia. Menurut keyakinan Kristen. Jadi Natal itu ya ini pengertiannya. Lah bagaimana seandainya kita merayakan Natal dalam konteks Yesus sebagai hamba Allah dan utusan Allah? Kira-kira kita ngajak umat Kristen untuk merayakan selamat hari Natal, Yesus adalah hamba Allah dan utusan Allah dan dia bukan Tuhan, kira-kira mau enggak ya? Ya enggak mau. Sebab yang namanya Natal menurut istilah Kristen ya ini sudah. Lah karena istilah Natal ini sudah menjadi trademarknya orang Kristen, maka orang lain atau suatu lembaga nggak boleh lagi merayakan hari berdirinya suatu lembaga atau ulang tahunnya dengan istilah Natal. Contohnya, selamat ya Natalnya Profesor Syafi'i Ma'arif. Selamat ya Natalnya Kiai Haji Profesor Dr. Said Agil Sirot. Kira-kira boleh nggak oleh orang Kristen? Nggak boleh, karena Natal sudah menjadi trademarknya orang Kristen. Nah, atau ya ada undangan dari Profesor Din Samsudin. Ya, kami mengharap kehadiran saudara-saudara atas Natal kelahiran saya gitu. Bisa jadi Profesor Din Samsudin diprotes sama orang Kristen karena Natal sudah menjadi trademarknya Kristen, yakni hari kelahiran Yesus ke dunia sebagai anak Tuhan sekaligus Tuhan, juru selamat penebus dosa manusia sedunia. Nah, oleh karena itu, seperti suatu lembaga Unmul, IAIN atau UIN tidak lagi memakai istilah Natal, tetapi memakai istilah Disnatalis. Bukan hanya Natal, tapi pakai Disnatalis. Ini. Nah, sejarah Natal menurut Ensiklopedia Katolik tahun 1911 yang entry-nya Christmas. Nah, ditemukan kata-kata yang berbunyi, untuk nyingkat waktu nggak usah saya terjemahkan ya. Nggak usah saya bacakan naskah Inggrisnya. Natal bukanlah upacara gereja yang pertama, melainkan ia diyakini berasal dari Mesir. Perayaan yang diselenggarakan oleh para penyembah berhala dan jatuh pada bulan Januari ini kemudian dijadikan hari kelahiran Yesus. Dan kemudian orang-orang Kristen Mesir merayakan Natal bukan tanggal 25 Desember, melainkan tanggal 6 Januari. Ensiklopedia Katolik pada entry Natal Day, nah disebutkan bahwa di dalam kitab suci tidak seorang pun yang mengadakan
upacara atau menyelenggarakan perayaan Natal untuk merayakan hari kelahiran Yesus. Hanya orang-orang kafir saja seperti Fir'aun dan Herodes yang berpesta pora merayakan kelahirannya ke dunia ini. Jadi tidak ada di dalam kitab suci Kristen ya, ada perintah merayakan kelahiran Yesus, nggak ada. Oleh karena itu, seandainya ya penulis kitab suci Kristen ataupun Yesus punya keinginan supaya di kemudian hari pengikutnya itu merayakan kelahirannya, niscaya akan ditunjukkan hari apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa kelahiran Yesus. Hingga sekarang kita tidak usah bertanya kepada orang-orang Kristen awam, kapan kelahiran Yesus, tanggal berapa, hari apa, bulan apa, tahun berapa. Mereka nggak ada yang tahu. Jangankan yang awam, Paus pun juga tidak tahu kapan kelahiran Yesus. Bahkan Paus pun juga tidak tahu tahun berapa kelahiran Yesus. Lah itu, Denis Lepetit itu, seorang rohib Yahudi Kristen menentukan bahwa Yesus lahir tahun 1 Masehi. Ternyata menurut pernyataan dari Paus, nah, ini Paus Benediktus dalam bukunya Jesus of Nazareth yang berbahasa Jerman Jesus de Nazareth. Lah di situ Denis Lepetit mengatakan bahwa penetapan tahun 1 Masehi kelahiran Yesus itu adalah kesalahan yang dilakukan oleh Dionysius Exiguus atau Denis Lepetit. Lah terus Paus Benediktus itu menjelaskan bahwa tanggal kelahiran Yesus sebenarnya jauh sebelum 1 Masehi. Beberapa tahun sebelum 1 Masehi. Lah terus kapan tahun kelahirannya? Paus pun tidak tahu. Tahun kelahirannya saja nggak tahu, bagaimana mereka bisa tahu tentang hari, tanggal, dan bulan kelahiran Yesus? Lah terus tanggal 25 Desember itu bukan kelahiran Yesus. Kelahiran siapa? Itu adalah hari kelahiran anak dewa matahari yang bernama Mitra. Ini foto patung Liberty. Ini foto patung anak dewa matahari yang bernama Mitra. Keyakinan orang-orang Persia, anak dewa matahari bernama Mitra, anak dewa matahari yang diyakini oleh orang-orang Syria namanya Tammuz. Dalam mitos yang berbeda, di Mesir berkembang keyakinan Dewa Horus menikah dengan Dewi Isis, melahirkan anak dewa yang bernama Osiris. Kemudian di Yunani juga sama, Dewa Jupiter, Dewa Apollo punya anak dewa namanya Dionysus dan juga Bacchus. Lah, istilah mereka ada istilah Kristus atau Christ. Dan ini pun namanya juga sama, anak dewa Wisnu yang diyakini dalam Trimurti Hindu. Dewa Wisnu agar bisa secara langsung menyelamatkan manusia di dunia dan menolong manusia, maka Dewa Wisnu menitis diri dalam wujud manusia sehingga disebut anak dewa yang disebut dengan, kalau Yunani istilahnya Kristus. Nah, di India namanya Krishna. Lah kan ada film The Little Krishna itu kan sama. Jadi sama-sama, dan ternyata kalau hari tanggal kelahiran mereka dikonversi dengan kalender Masehi, semuanya lahir pada hari Ahad
tanggal 25 Desember. Hingga kini sejarah mencatat tentang keyakinan-keyakinan itu, sehingga bahasa Inggrisnya hari Ahad adalah Sunday, berasal dari sun and day. Kemudian bahasa Belandanya Zondag, zon itu adalah matahari, dag adalah hari. Italianya Sonntag, son itu matahari, tak adalah hari. Kemudian di Indonesia, karena orang Islam Indonesia ya tampaknya amat lunak untuk digiring ke sana kemari. Nah, bahasa Portugisnya Domingos, artinya hari kelahiran Tuhan, di Indonesia akan menjadi hari Minggu. Dan umat Islam ikut-ikutan menyebut Minggu, artinya adalah hari kelahiran Tuhan. Dan ini menjadi hari istimewa bagi Kristen karena menganggap hari Ahad itulah hari kelahiran Tuhan mereka, sehingga mereka pun melaksanakan kebaktian di hari Ahad. Dan umat Islam Indonesia ya sangat toleran sebenarnya. Kalau masih ingin minta lebih dari itu istilah orang Jawa dikei ati ngeregot rempelo. Bahasa Indonesianya apa itu? Dikasih hati minta jeroan bahasa Jawa itu apa? Dikasih hati minta jantung gitu dah. Ya wes itu istilah orang Jawa, sakarepmu wes. Nah, ini ya, kita udah terlalu toleran sebenarnya. Nah, terus kapan sebenarnya Yesus lahir? Ya, tidak ada yang tahu, dan seperti juga salah. Ya, jadi tanggal 25 Desember bukan kelahiran Yesus, tapi itu kelahiran anak dewa matahari. Apakah nggak memungkinkan Yesus lahir pada bulan Desember? Itu mustahil bin mustajhal. Karena apa? Nah, ini ya, coba kita perhatikan. Kalau di bulan Desember di wilayah Palestina itu musim dingin. Ini ketepatan ada salju, terkadang tidak bersalju. Itu musim dingin kalau bulan Desember. Ini ketepatan kunjungan bulan Desember. Nah, ini saya perbesar biar kelihatan tanggalnya. Nih ya, 21 Desember sampai tanggal 1 Januari rekreasi ke Yerusalem. Ya, Christmas in Holy Land. Ya, Natalan di tanah suci yaitu Yerusalem. Jadi ini bersalju. Nah, ini penjelasan, ya saya beri penjelasan. Di bulan Desember di wilayah Palestina yang ditempati orang-orang Yahudi mengalami musim dingin. Para penggembala memasukkan ternaknya di kandang bila musim dingin tiba. Sungguh amat mustahil jika Yesus dilahirkan pada musim dingin. Loh, kenapa? Sebab menurut Lukas pasal 2 ayat 11 menceritakan suasana di hari atau di malam kelahiran Yesus sebagai berikut. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kala malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu berita gembira untuk seluruh bangsa. Hari itu telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus di kota Daud." Jadi malam kelahiran Yesus, para
penggembala menjaga kawanan ternak mereka di padang saat malam hari. Nah, kalau di malam hari bulan Desember, ayo siapa yang kuat berada di tanah lapang di malam hari? Nggak ada yang kuat. Sampai saya pernah dengan kelompok Kristen Ortodoks Syria taruhan. Ya. Ayo sekarang kita ke Yerusalem. Saya tidur kalau malam tidur di hotel. Kamu yang di luar, kalau kamu tidak mati, kamu tak kasih hadiah kamu. Ya, mati beneran, nggak mungkin kan? Nah, jadi menurut ayat kitab suci Kristen sendiri, mustahil Yesus lahir di bulan Desember. Nah, ini menurut keterangan dari Adam Clark. Adam Clark ini seorang pakar tafsir kitab suci Kristen dengan menyatakan adalah kebiasaan lama bagi orang-orang Yahudi untuk menggiring domba-domba mereka ke padang menjelang Paskah yang jatuh awal musim semi dan membawanya pulang pada permulaan hujan pertama, dan itu musim dingin. Nah, kenapa sih orang-orang Persia, Babilonia, terus Syam, Mesir, Eropa kok punya keyakinan matahari lahir pada tanggal 25 Desember? Sebab kalau Balikpapan ini berada di Khatul Istiwa atau garis tengah, atau biasa kita sebut Khatulistiwa. Nah, di Pontianak ada monumen titik nol Khatulistiwa. Sebelah utara ada garis lintang utara, sebelah utara lagi ada garis balik utara. Sebelah selatan garis Khatul Istiwa adalah garis lintang selatan, sebelah selatan lagi garis balik selatan. Ketika matahari berada pada tanggal 22 Desember, posisi matahari berada di garis balik selatan. Sampai tanggal 24, tanggal 25 sudah mengarah ke utara lagi. Nah, saat mengarah ke utara, berarti Eropa, daerah-daerah yang agak utara itu merasakan panjangnya cahaya matahari dan merasakan hangatnya cahaya matahari. Mereka menyambut gembira seakan-akan itulah hari kelahiran dewa terang, dewa matahari. Ini ceritanya. Kalau orang Indonesia nggak merasakan, memang tiap hari kita ada matahari. Tapi kalau Eropa beda. Hong Kong juga begitu, beda. Nah, Pak Insan ini tanya beberapa kali di Hong Kong. Ya, saya juga. Itu kalau bulan Desember ya kedinginan betul. Malah saya sering kalau pagi hari nunggu matahari muncul, nah saya berjemur. Ya, apakah di Hong Kong, di Makau, apalagi di Eropa, saya cari cahaya matahari. Itu senangnya setengah mati. Ya, nah dari sinilah kita tahu bahwa menurut Lukas mustahil Yesus lahir tanggal 25 Desember. Itu adalah hari kelahiran anak dewa matahari. Lah, kenapa kemudian kok disematkan pada identitas Yesus dan sebagai identitas Yesus? Nah, karena Yesus dianggap, ya, Yesus itu atau Nabi Isa kan tinggal di lingkungan orang-orang Bani Israel. Sebagai utusan Allah diberi bekal mukjizat, bisa menghidupkan orang mati, orang buta bisa melihat, orang sakit parah bisa sembuh. Ya. Terus Nabi Isa karena akan ditangkap terus diselamatkan oleh Allah. Kemudian Nabi Isa beritanya menyebar tentang kehebatannya.
didengar oleh orang-orang non-Yahudi yang sudah terbiasa merayakan hari kelahiran anak dewa matahari itu. Dan mereka berkeyakinan berarti Isa atau Yesus itu adalah anak dewa yang dulu pernah lahir ke dunia, mati menderita karena ingin menyelamatkan manusia, dikubur selama 3 hari 3 malam, bangkit hidup lagi, naik ke langit. Nah sekarang lahir lagi ke dunia, berwujud manusia bangsa Yahudi, Bani Israel. Lah mereka berbondong-bondong menjadikan Nabi Isa sebagai anak dewa yang kemudian mereka sebut anak Tuhan. Karena mereka nggak tahu identitas Nabi Isa, maka identitas anak dewa matahari disandangkan pada diri Nabi Isa. Itu ceritanya. Kalau Nabi Isa itu sunat, tidak makan babi, sedangkan orang-orang kafir yang mempertuhankan Yesus kan sudah kebiasaan mereka makan babi, mereka nggak bisa sunat. Akhirnya dibuatkanlah ayat di dalam kitab suci mereka bahwa kalau sunat Yesus tidak bisa menjadi penjaminnya. Ya, Paulus dalam Galatia pasal 5 ayat 2 mengatakan, jikalau kamu menyunatkan dirimu, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Karena mereka sudah terbiasa makan makanan haram, babi dan lain-lain, sedangkan Nabi Isa itu mengharamkan babi, dibuatkanlah ayat cerita bahwa Nabi Isa katanya telah menghalalkan segala makanan. Ya, di Markus pasal 7 ayat 19. Dibuatkan ayat begitu. Mereka nggak tahu identitas Nabi Isa. Silsilah Nabi Isa dalam kitab suci Kristen itu Matius dan Lukas sama-sama salah silsilahnya itu. Apalagi mereka kemudian tentang masalah Tuhan. Masalah silsilah aja salah, apalagi masalah ketuhanan. Nah ini. Lah terus bagaimana hukumnya merayakan Natal? Maaf yang terakhir ya. Kalau di dalam Al-Quran itu dijelaskan pada surat Maryam ayat 25 bahwa lahirnya Nabi Isa itu bertepatan dengan musim kurma sudah masak. Kalau musim kurma sudah masak berarti musim panas. Mustahil kurma bisa masak ketika musim dingin. Ya, ketika musim mustahil itu. Berarti pakar-pakar kitab suci Kristen sendiri termasuk Herbert Armstrong, Adam Clarke dan lain-lain yang berpendapat bahwa Nabi Isa itu lahir di bulan September, berarti sama dengan mereka membenarkan apa yang dinyatakan oleh Al-Quran. Itu adalah musim panas di daerah Yerusalem, Palestina, Galilea dan lain-lain. Nah ini kalau bulan September musim panas, mereka nggak pakai pakaian tebal. Ini ada tulisan September ini. Nah, ya saya besarkan biar kelihatan. Nah ini 16-27 September, musim dingin, musim panas, nggak ada salju. Loh, apakah musim dingin harus ada salju? Tidak, belum tentu. Yang jelas Desember di sana musim dingin, meskipun nggak ada salju. Ini sebenarnya panjang lah. Sekarang bagaimana hukum merayakan Natal? Hukum merayakan Natal, ya jelas. MUI sudah mengeluarkan fatwa sejak tahun 1980 kalau menghadiri perayaan Natal hukumnya haram, apalagi ikut-ikut merayakan Natal itu haram. Yang belum ada fatwa dari MUI adalah bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal.
Saya nggak pakai dalil dari Al-Quran dulu. Nah, di dalam kitab suci orang Kristen sendiri, pada surat kiriman Yohanes kedua, bukan Injil Yohanes ya, tapi setelah ada mereka sebut Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, kemudian ada surat kiriman Paulus, ada surat kiriman Yohanes yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, pada surat kiriman Yohanes pertama pasal 1 ayat 10 dan 11 berbunyi, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia ke dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa yang memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Ini menurut kitab sucinya orang Kristen sendiri. Nah, jadi dilarang mengucapkan salam. Lah kalau orang Islam, terutama ada ulama yang menganjurkan, nggak apa-apa mengucapkan selamat Natal pada orang Kristen. Nah, itu karena ulama-ulama kita yang mengatakan begitu tidak tahu ayatnya orang Kristen ini. Jangankan ulama Islam, ternyata banyak pendeta juga nggak tahu. Nah, tanggal 17 Desember tahun 2005, ya, Dialog Islam Kristen di Universitas 11 Maret Solo, pembicara Muslim saya Dr. Haji Sanihu Munir dan Dr. Muinuddin, dan pembicara dari Kristen itu Dr. Cahyati Nugroho, dia pendeta, dan ada 4 pendeta lainnya. Ketika ada penanya dari orang Kristen dengan mengatakan, mengapa orang Islam tidak mau menjawab salamnya orang Kristen? Saya jawab, karena dalam kitab sucimu ada ayat yang melarang orang Kristen memberi salam pada orang non-Kristen. Hanya saja ayat ini disembunyikan oleh pendeta, termasuk yang menyembunyikan itu Dr. Cahyati Nugroho. Ya, saya tuding begini. Ada orangnya kok. Ya, sama-sama waktu saya nuding-nuding pendeta Dr. Robert Walean, ya, pengasuh spiritual Nabi palsu Ahmad Musaddiq itu. Waktu itu Pak Insan yang menyelenggarakan dialog itu, ya saya tuding-tuding dengan tangan kiri begini, dia di kiri saya. Ini pendeta pengecut, saya katakan gitu ke Dr. Robert Walean. Jadi pendiri Al-Qiyadah dan Ghafatar itu bukan Ahmad Musaddiq, pendirinya itu ya pendeta Dr. Robert Walean. Itu beberapa kali ke rumah Pak Insan kok. Ya. Jadi kita itu sudah dilaporkan ke polisi, entah kok nggak ditangkap-tangkap sama polisi itu. Nah, ini nanti sampaikan sebarkan enggak apa-apa. Memang bisa dipertanggungjawabkan ke omongan saya. Ya, jadi ini ayatnya, larangan mengucapkan selamat pada orang non-Kristen, apalagi menerima salam. Nah, lah terus kan di dalam ajaran Kristen ada ya ajaran untuk menyampaikan salam keselamatan. Betul. Ada. Di mana? Surat kiriman Yohanes juga pasal 1 ayat 3. Tapi itu untuk sesama Kristen. Ya, itu untuk sesama Kristen yang sealiran. Kalau tidak sealiran dilarang. Malahan ayat ini sebenarnya ya menurut Jerry Falwell ya dalam tafsir Biblenya Liberty Bible Commentary yang menjelaskan seperti ini. Yang terjemahannya ayat ini yang tadi larangan mengucapkan salam pada orang ini maksudnya adalah dilarang menerima seorang pendeta
atau orang-orang Kristen yang ajarannya, ceramahnya tidak sesuai dengan ajaran mainstream, yaitu yang diajarkan oleh Paulus. Karena di dalam Kristen sendiri waktu itu dulu, alirannya banyak sekali. Maka Yohanes membuat surat itu. Makanya Jerry Falwell mengatakan, ayat ini mengungkapkan karakteristik yang menarik dari gereja primitif. Rasul atau guru yang mengembara. Makanan dan bekal pendeta keliling bergantung pada hamba-hamba Tuhan di setiap kota yang dilaluinya. Mereka tidak bisa hidup tanpa bantuan dan santunan orang-orang Kristen. Di antara mereka, yaitu pendeta-pendeta keliling itu, ada yang tidak membawa ajaran Kristen yang sesuai dengan ajaran para rasul. Ajaran para rasul maksudnya ajaran yang searah dengan ajarannya Paulus itu. Yohanes mengatakan harus tidak terima, nggak boleh dibawa masuk atau diterima masuk ke dalam rumah pendeta yang berbeda ajarannya itu, pendeta Kristen yang berbeda ajarannya itu, nggak boleh masuk. Yakni seharusnya ia tidak disantuni agar dia menyerah karena kelaparan akibat dari misinya yang sesat. Yohanes mengatakan bahkan dilarang mendoakan kebaikan kepada mereka. Dilarang mengucapkan salam. Memberi salam bahasa Yunaninya khairo, artinya hanya mengucapkan atau only say hello, yang merupakan kata sapaan kita sekarang ini, hai. Jadi sebenarnya menyapa hai, hello aja nggak boleh, apalagi mengucapkan selamat atau salam. Ini pada sesama Kristen yang berbeda aliran, apalagi dengan orang Islam yang jelas-jelas mengatakan laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Isa putra Maryam. Kalau ayat ini untuk sesama Kristen yang sealiran. Jadi ternyata orang Kristen sendiri menyembunyikan ayat-ayatnya. Jadi sekarang mana yang tidak toleran? Mereka ataukah kita? Mereka mengatakan begini kok. Saya ulangi. Jikalau seorang datang kepadamu dengan tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa yang memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Nah, terus boleh nggak kita umat Islam mengucapkan selamat Natal? Kan nggak enak, kita punya teman, punya tetangga, punya orang tua. Ketika Idul Fitri mereka datang kepada kita mengucapkan selamat ya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Nah sekarang mereka hari raya Idul Natal, Maulidul Isa Al-Masih. Kan gitu toh. Diarabkan oleh kelompok Kristen Ortodoks Syria atau dari kelompok Islam yang sok toleran itu, tapi nggak toleran itu, toleran atau tololan itu. Hati-hati. Ucapan atau tulisan ucapan atau tulisan selamat itu mengandung makna mendukung, menyetujui doa dan harapan. Seperti ucapan atau tulisan berikut ini. Selamat, Anda terpilih menjadi kepala desa. Berarti kita mendukung, menyetujui dan mendoakan, kan begitu toh? 2, selamat menempuh hidup baru. Kalau kita nggak setuju masa mengucapkan selamat menempuh hidup baru, apalagi itu mantan kita, kan gitu loh. Nggak mungkin, hati kita mang. Nah, begitu pula yang ayat 3, selamat dan sukses pameran buku nasional, kan gitu, sama itu harapan. Pada persoalan akidah dan syariah maupun hukum pidana negara, ucapan atau tulisan merupakan ungkapan yang memiliki konsekuensi hukum. 1.
seseorang mengatakan atau menulis tentang seseorang yang bisa menimbulkan fitnah, maka orang yang mengatakan atau penulisnya bisa terancam hukuman pidana. Betul apa enggak? Hati-hati nulis di WA, di Facebook, atau di medsos yang lain, Instagram, dan lain-lain. 2. Agar seorang laki-laki dan perempuan menjadi halal dalam hidup berumah tangga, maka ya mempelai pria dan wali wanita itu harus prianya itu harus mengucapkan, ya walinya juga mengucapkan ijab kabul dengan mempelai pria, kan gitu. Nah, itu jadi halalnya hidup berumah tangga seorang wanita dan pria. Karena apa? Ijab kabul diucapkan. Bisa enggak ya kita ijab kabul itu hanya dalam bentuk WA atau tulisan gitu? Sah apa enggak? Tanya ke KUA, kira-kira sah apa enggak? Nah, enggak usah kobil tuh nikah, enggak usah, cukup ditulis saja. Aku terima nikahnya di WA. Kira-kira gimana? Ada ucapan. Kemudian juga seseorang dinyatakan sudah memeluk Islam jika telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu bagaimana hukumnya orang yang mengucapkan selamat Natal? Ya. Jadi orang dinyatakan bisa masuk Islam, dinyatakan telah memeluk Islam karena ucapannya mengikrarkan diri dengan bacaan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, lalu bagaimana hukumnya orang yang mengucapkan selamat Natal? Padahal pengertian Natal yang sudah menjadi trademark dari agama Kristen adalah hari kelahiran Yesus ke dunia sebagai anak Tuhan sekaligus Tuhan, juru selamat dan penebus dosa manusia sedunia. Berarti kalau kita mengucapkan selamat Natal, berarti selamat Yesus lahir ke dunia sebagai anak Tuhan sekaligus Tuhan, juru selamat dan penebus dosa. Kira-kira kita boleh apa enggak? Sama dengan kira-kira orang Kristen mau apa tidak? Aku gelem, ya aku mau mengucapkan selamat Natal asalkan kamu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kira-kira mau apa enggak mereka? Ayo. Kalau memang mereka pendeta-pendeta mau mengucapkan itu, enggak apa-apa saya ucapkan selamat Natal. Tapi tak terus no. Selamat Natal, Yesus adalah hamba Allah dan utusan Allah. Dan dia bukan Tuhan. Ya. Jadi kita ini jangan mau dikadalin. Dan ternyata banyak ulama-ulama kita, meskipun dianggap profesor, doktor, buya, dan lain-lain, dianggap sebagai wali khawasul khawas. Kita ingat peringatan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Idza ra'aitumur rajula yatiru fil hawa'i wa yamshi 'alal ma'i la tagtaru bihi hatta tu'radu amrahu 'alal kitabi was sunnah. Jika ada orang yang bisa terbang di angkasa dan bisa berjalan di atas air, kamu jangan tertipu daya oleh mereka. Jangan dianggap waliullah, apalagi wali khawasul khawas, wali istimewa khusus di atas khusus. Jangan dianggap itu sebelum kamu melihat, merujuk perilakunya, tingkah lakunya, cara ibadahnya, sesuai enggak dengan kitabullah dan sunnah Rasul. Kalau tidak sesuai, itu bukan wali. Itu peringatan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, oleh karena itulah, menurut Al-Quran surat Al-Fatir ayat 32, Allah berfirman, "Tsumma aurasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina." Yang pertama, faminhum dzalimun li nafsi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Kemudian Al-Quran itu aku wariskan kepada hamba-hamba kami yang kupilih. Orang-orang yang the best 10, yang terbaik pilihan Allah. Dan ayat itu tidak memakai kata ikhtaroina, tapi istofaina.
hamba-hamba pilihan Allah yang terbaik. Ternyata dari hamba-hamba pilihan Allah yang terbaik ini, mayoritas di sini disebutkan peringkat pertama, faminhum dhalimul linafsi. Mereka ulama, mereka pakar Al-Quran, tapi zalim pada dirinya sendiri. Yang kedua, faminhum muqtasid. Mereka itu di pertengahan. Dan yang terakhir, inilah yang kita ikuti, sabiqum bil khairati biidnillah. Mereka berlomba-lomba dalam kebajikan, ya, atas izin Allah, sesuai dengan tuntunan Allah. Ini yang kita ikuti. Kalau ulama yang dhalimul linafsi nggak usah diikuti. Nah, kalau kita, ini hati-hati. Kalau kita mengucapkan selamat Natal, surat Maryam ayat 88 sampai ayat 92, Allah berfirman, wa qalu takhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an iddah takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hatta an da'u lirrahmani walada wa ma yambaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Dan mereka mengatakan bahwa Allah yang Maha Kasih itu punya anak. Sungguh kamu telah mendatangkan perkara yang amat sangat besar sekali kemungkarannya. Hampir-hampir langit pecah, bumi terbelah, gunung-gunung pada runtuh gara-gara dakwah, doktrin, misi yang menyatakan bahwa Allah yang Maha Kasih itu punya anak. Padahal tidak patut bagi Allah punya anak. Surat Maryam ayat 88 sampai 92. Kemudian, kalau ada yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah, Allah adalah Yesus, kafir. Menurut siapa? Jelas, bukan menurut manusia. Firman Allah surat Al-Maidah ayat 72. Laqad kafarall ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih Isa putra Maryam. Padahal Al-Masih putra Maryam mengatakan, hai Bani Israel, sembahlah Allah, Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Maka sesungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah, maka Allah mengharamkan baginya surga, tempatnya yang layak adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Jadi kalau ada yang berkeyakinan bahwa Allah adalah Isa, Isa adalah Allah, kafir, musyrik, zalim. Tempatnya yang layak adalah neraka. Kemudian yang ayat 73. Laqad kafarall ladzina qalu innallaha salisu salasa. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Wa illam yantahu amma yaquluna la yamassannal ladzina kafaru minhum adabun alim. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu salah satu oknum Trinitas. Biasanya terjemahnya salah seorang dari yang tiga. Ya, istilah sekarang salah satu oknum Trinitas. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain Tuhan yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, sungguh orang-orang kafir itu yang berkeyakinan bahwa Yesus adalah Allah, Allah adalah Yesus, ada Tuhan Bapa, Tuhan Putra, Tuhan Roh Kudus, mereka ini akan disiksa dengan siksaan yang pedih di neraka. Lah mereka biasanya berdalil pada ini. Loh kan di Quran, ya mohon maaf, seperti Profesor Quraish Shihab, ya dalam bukunya Membumikan Al-Quran, terus Tafsir Al-Misbah, kemudian Wawasan Al-Quran, kemudian 1001 Tanya Jawab.
Kemudian juga seperti MH Ainun Najib, juga Profesor Syafi'i Ma'arif, kemudian orang PBNU yang ini siapa? Dr. Marsudi. Malah dia ceramah saat acara Natal yang dihadiri oleh Jenderal Aritonang itu. Rata-rata mereka pakai ayat ini. Surat Maryam ayat 33. Loh kan dasar mereka di Al-Quran sendiri Allah mengucapkan selamat Natal katanya pada Nabi Isa. Mana ayatnya? Maryam ayat 33. Yang berbunyi wassalamu alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Yang artinya ini doanya Nabi Isa. Dan tidak hanya Nabi Isa yang berdoa seperti ini. Semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, contohnya Nabi Yahya juga begitu sama. Ya, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup lagi. Loh kan ada kan selamat hari kelahiran Yesus katanya. Perlu diingat apa arti Natal? Itu sudah menjadi trademarknya Kristen. Adalah hari kelahiran Yesus ke dunia sebagai anak Tuhan sekaligus Tuhan. Juru selamat penebus dosa. Kalau Nabi Isa berdoa seperti ini, konteksnya adalah Nabi Isa menyatakan diri, inni Abdullah, ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Ya. Wa ausani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaron syaqiyya. Dalam konteks Nabi Isa sebagai hamba Allah dan utusan Allah, Allah memerintah Nabi Isa, Yesus, untuk sholat, menunaikan zakat, berbakti pada orang tuanya. Dia bukan dalam konteks sebagai anak Tuhan sekaligus Tuhan, bukan sebagai hamba Allah. Dan ini doanya Nabi Isa kok dipakai katanya Tuhan mengucapkan selamat Natal. Itu namanya ulama koplak. Coba cek sebelumnya ayat-ayatnya itu. Dan jangan dijadikan dasar ulama-ulama Mesir kalau acara selamat Natal mereka mengucapkan selamat Natal kok. Yang jadi dasar Islam itu ulama atau Rasulullah dan Allah. Nanti jangan-jangan orang Islam Indonesia kalau ada hari wekasan mereka sedekah bumi. Apa itu nanti dasarnya karena umat Islam Indonesia mayoritas dijadikan dasar oleh ulama-ulama Mesir? Kan nggak bisa dong. Nah, ini akhirnya salah sudah dalam cara berpikir ini salah. Hati-hati bawa umat. Ya. Nah, saya kira itu udah cukup dan insya Allah diteruskan oleh Pak Insan, sekaligus Pak Insan juga membahas masalah tentang masalah ketuhanan dan nanti juga insya Allah kami berdua akan melengkapi pembahasan ini. Ya, maaf saya ngomong 1 jam ini pas. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.